Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada pagi hari ini sampai saat ini, sampai detik ini, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka menghadiri dan melaksanakan salat subuh berjemaah serta menghadiri dan menyaksikan kajian subuh yang akan disampaikan oleh Haji Susanto SHI SIP. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang membawa kita alam kegelapan hingga alam terang-terang tak ubahnya seperti pada saat ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, baiklah, sebagaimana biasa kita akan mendengarkan kajian subuh yang akan disampaikan oleh Haji Susanto SHI SIP. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wassahbihi wa man tabi'ahu bid-dinil haqq ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati Ketua Masjid Al-Qohar beserta seluruh jajaran pengurusnya, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, haji dan hajjah, ustaz dan ustazah, hadirin wal hadirat yang semuanya insyaallah dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan memulai kajian tafsir Suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini terkenal di kita namanya surat Al-Fatihah. Banyak nama yang disebut tentang surat Al-Fatihah ini. Ada disebut juga di dalam hadis dia Ummul Kitab, ada Fatihatul Kitab, ada Sab'ul Masani, ada Ummul Quran, ada Al-Kanz, ada As-Salah, ada Al-Wafi'ah, ada Al-Kafiyah, ada juga disebut Asasul Quran. Dan khusus di masyarakat kita pada zaman dulu sering disebut surat Alhamdulillah. Kalau kita ngaji zaman dulu sampai manengan lah sampai Alhamdulillah. Belum sampai alhamdulillah, sampai turut antian. Nah itu, jadi terkenal dengan surat alhamdulillah kalau di kita. Itu juga disebutkan di dalam hadis surat alhamdulillah. Kemudian surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Terjadi perbedaan seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan yang terdahulu di kalangan ulama ahlul Qur'an. Ada yang menyebutkan bahwa suratul Fatihah itu bagian dari Bismillahirrahmanirrahim, itu bagian dari suratul Fatihah. Ada yang ulama menyebut Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Terlepas dari perbedaan tersebut, walaupun ulama yang menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan dari Al-Fatihah,
namun tetap berdasarkan dalil-dalil yang sahih, sunnah muakkadah hukumnya menyebutkan bismillahirrahmanirrahim itu pada setiap pekerjaan atau awal pekerjaan yang baik. Di dalam hadis Rasulullah disebutkan kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, amalan tersebut terputus berkahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib dalam Al-Jami' dan oleh Imam As-Subki dalam Tabaqahnya serta Imam As-Suyuti dalam Jami'us Shaghirnya. Status hadis ini terjadi perbedaan di dalam kalangan ulama ahlul hadis. Ada yang ngatakannya sahih, ada yang hasan, ada bahkan yang ngatakannya dhaif. Tapi yang mengatakannya dhaif itu bukan dhaif dari segi matan, tapi dhaif dari segi sanad. Matan itu materi atau isi daripada hadis itu, sedangkan sanad adalah jalur orang-orang yang meriwayatkannya. Kalaupun golongan ahlul hadis yang meriwayatkan bahwa derajat ini adalah dhaif, namun dia matannya tetap sahih karena banyak penguatnya. Di hadis sahih, hadis dhaif itu bisa dijadikan hujjah jika ada penguatnya. Penguatnya banyak di dalam ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa awal dari sesuatu itu dimulai dengan bismillah. Salah satu contohnya di dalam surat An-Naml ayat 30 disebutkan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini menceritakan kisah Nabi Sulaiman menulis surat kepada Ratu Balqis, diawali dalam suratnya bismillahirrahmanirrahim. Dan banyak perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran yang menyuruh untuk mengawali sesuatu dengan bismillah. Salah satu contoh lagi di dalam surat Al-Hud ayat 41, wa qala rakabu fiha bismillahi majroha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Berkata Allah kepada Nabi Nuh pada waktu itu dalam kisah Nabi Nuh diperintahkan untuk naik kapal yang dibuatnya karena umatnya akan ditenggelamkan. Maka Allah berkata, naiklah kamu ke atas kapal tersebut dengan mengucap bismillahi majroha wa mursaha. Ini menurut lafaz Imam Ibnu Katsir, majroha. Biasa kalau diucapkan majriha, itu menurut lafaz Imam Hafiz. Jadi perlu juga diketahui mengenai lafaz-lafaz di dalam Al-Quran supaya kita tidak cepat menyalahkan kalau ada orang yang mengucapkan dengan lafaz yang lain. Umumnya di kita menggunakan lafaz Imam Ibnu Hafiz, maka setiap alif maksurah itu ya yang tidak bertitik, itu dibaca dengan hukum tajwidnya imalah. Imalah itu dimiringkan hurufnya antara fathah dan kasrah, antara baris pucuk dan baris bawah, sehingga bunyinya i, maka menjadi bismillahi majriha wa mursaha. Tapi Imam Hafiz hanya melafazkan dalam ayat ini saja imalah ini, dalam ayat-ayat lain tidak diucapkan dengan imalah. Berbeda dengan Imam Warash. Imam Warash setiap imalah diucapkan dengan, setiap yang bertemu dengan alif maksurah diucapkan dengan imalah. Contoh wadduha, itu imalah juga, itu ada alif maksurah juga di ujungnya, maka diucapkan wadduhi. Itu Imam Warash. Jadi jangan salah pakai uji Bapak Ibu. Nah, bacaan apa bulannya aliran baru. Aliran itulah lama dari zaman Nabi dulu. Jadi mengucapkan bismillah dikuatkan oleh hadis-hadis lain
sehingga derajat hadis ini menjadi sahih li ghairi, namanya dalam ilmu hadis. Sahih karena ada penguat-penguat yang lain. Dalam pendapat para ulama ahlul qiraat Makkah dan Kufah mensepakati bahwa Bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian dari suratul Fatihah. Jadi ayat yang pertama dari suratul Fatihah. Sedangkan ahlul qiraah Madinah itu menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari suratul Fatihah. Dia mulainya dari Alhamdu kalau ahlul qiraah Madinah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ini namun sepakat seluruh ulama adalah satu dari sekian ayat Al-Quran, salah satu dari ayat Al-Quran. Itu sepakat. Hanya tidak sepakatnya ketika apakah dia merupakan bagian dari suratul Fatihah atau bukan. Itu terjadi perbedaan pendapat. Pada umumnya mengikuti mazhab Imam Malik di Madinah tidak menyebutkan sebagai bagian dari suratul Fatihah. Walaupun tidak menetapkan bagian dari suratul Fatihah, namun ulama-ulama mazhab ini tetap menetapkan sunnah muakkadah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu lebih aman, lebih mantap hati kita kalau kita sebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Soal melafazkannya ada dua pula, baik pendapat imam yang menyatakan Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari ayat suratul Fatihah maupun yang tidak. Bisa melafazkannya dengan jahar, bisa melafazkannya dengan sir. Jahar itu dinyatakan jelas terdengar oleh kawan di dekat itu minimal. Kalau dia jadi imam terdengar oleh makmumnya. Kalau sir itu pelan terdengar oleh kita dewek. Jangan kuat-kuat aman sir itu. Kalau kuat-kuat namanya jahar baliknya. Nah, seperti itu di dalam melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini terdiri dari kata bi, ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bi itu harfun jar di dalam ilmu nahu, yaitu kalau ilmu tafsir itu seluruh cabang ilmu harus ada di situ supaya bisa memaknai nanti Al-Quran itu dengan benar dan dengan lengkap. Bi itu harfun jar, artinya kalimat setelah bi maka dia harus majrur. Majrur itu harus berbaris bawah, harus berbaris kasroh kalau dia diawali dengan bi. Ismi, bi itu artinya dengan, atau kalau dia menjadi bi qasam, bi sumpah, maka dia demi artinya. Sedangkan ismi itu artinya nama. Bahasa Arab ke bahasa Indonesia artinya nama, ismi. Allah itu ismu zat, lafzul jalalah, tidak katik diartikan lain karena itu nama Allah yang kita sembah. Ar-Rahman itu nama Allah atau sifat yang pengasih, sedangkan Ar-Rahim nama Allah atau sifat yang penyayang. Kalau diterjemahkan saja dalam bahasa Indonesia atau secara lughawiyah saja, ilmu bahasa Arab secara arti kamus, maka Bismillahirrahmanirrahim itu dengan nama Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Tapi dannya ya, itu terjemahan. Makanya ilmu tafsir itu ada ilmu lughawiyah bahasa Arab. Ilmu bahasa Arabnya baik, tapi dikaji dengan ilmu nahwu, ilmu sorof dan lain-lainnya. Itu banyak kajiannya. Itu secara terjemah. Jadi ketika minimal ketika kita menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, minimal kita terbayang dengan terjemahnya. Kalaupun maknanya secara luas belum kita pahami atau tidak kita pahami, minimal ketika menyebutnya kita ingatkan
terjemahnya baik secara sederhana. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau diterjemah secara perkata, bi itu dengan ismi tadi Allah, ismi itu nama Allah, kemudian lafzul jalalah Tuhan yang kita sembah, Ar-Rahman itu sifat Allah atau nama Allah, Ar-Rahim juga sifat Allah atau nama Allah. Maka di dalam penjelasan ilmu tafsir, Bismillahirrahmanirrahim ini artinya secara ringkas, ketika kita menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, artinya kita memulai sesuatu, mengatasnamakan Allah, membersamai di situ nama Allah. Bismi berarti kita mulai itu demi Allah menuju kita. Aman uji bahasa lain umpamanya kita atas nama ketua masjid, maka apa yang dikehendaki oleh ketua masjid itu harus sama dengan yang kita sampaikan, karena kita menyampaikan atas nama ketua masjid. Seperti itu juga ketika kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim, berarti kita memulai pekerjaan ini, apa yang nak kita lakukan atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, apa yang akan kita lakukan harus sesuatu yang tidak bertentangan dengan kehendak Allah, yang tidak bertentangan dengan syariatullah. Maka oleh sebab itu banyak hadis menyebutkan bahwa ketika kita memulai setiap pekerjaan yang baik, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim supaya tidak terputus berkatnya. Nak minum, Bismillahirrahmanirrahim. Nak makan, Bismillahirrahmanirrahim. Nak berpakaian, Bismillahirrahmanirrahim. Nak melepas pakaian, Bismillah. Awas, karena syaitan, jin itu bisa melihat kita dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka. Tapi ketika seorang hamba melepas pakaiannya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu, maka tertutup pandangan jin, pandangan setan dari aurat kita. Kalau kita lepas-lepas baik, di asat ini dikit-dikit direkamnya pula oleh iblis. Mulai dibuat, dieditnya dengan teknologi AI. Iblis punya teknologi AI pula lebih maju dia dari kita. Jadi kita memulai sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya di sini kita memulai pekerjaan itu, tidak boleh pekerjaan itu bertentangan dengan syariatullah, tidak boleh bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Ar-Rahman, Ar-Rahman itu yang Maha Pengasih. Kalau terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, Ar-Rahman itu yang pengasih. Karena diterapkan kepada zat yang maha tinggi, lafzul jalalah, maka dia ditambah dengan terjemahan bahasa Indonesianya yang Maha Pengasih. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Karena kita sudah menyebutkan mulai pekerjaan kita itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka juga pekerjaan yang kita lakukan juga harus didasari atas kasih sayang. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah untuk seluruhnya. Manusia yang beriman, Allah kasih sayang dengan sifat Ar-Rahmannya. Manusia yang tidak beriman, kafirun, Allah juga kasihi dengan sifat kasih sayang Allah. Jin, iblis, kasih juga dengan sifat kasih sayang Allah, Ar-Rahman. Binatang, tumbuh-tumbuhan, Allah kasih juga dengan sifat Allah yang kasih sayangnya, Ar-Rahman.
Untuk Ar-Rahim maka itu menurut para ahli tafsir adalah khusus mempunyai makna mahsusatul lil mukminin, khusus kepada orang-orang yang beriman. Kasih sayang Allah terhadap orang-orang yang beriman. Karena itu kalau yang Ar-Rahman, kasih sayang Allah itu meliputi dunia dan akhirat. Dunianya untuk orang tidak beriman, akhiratnya untuk orang yang beriman dan tidak beriman. Untuk orang-orang yang beriman, dunianya untuk orang-orang yang beriman dan tidak beriman, akhiratnya untuk orang-orang yang beriman saja. Itu Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman, dunia dan akhirat meliputi orang beriman, orang tidak beriman, dan seluruh makhluk yang lainnya. Kalau Ar-Rahim maka untuk orang yang beriman saja kasih sayangnya itu. Nah, ketika kita menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kita juga memaknai sifat Allah yang pengasih penyayang itu ke dalam perbuatan kita. Artinya ketika kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, pekerjaan kita yang pertama tadi tidak boleh bertentangan dengan syariatullah, yang kedua dengan kasih sayang, bukan dengan cuman dilapaskan baik kita bersedekah Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar ini ikhlas karena Allah dan didasari karena welas asih dengan yang kita beri, bukan dengan kesal. Sedekah kan Bismillahirrahmanirrahim, lah nyebut Bismillahirrahmanirrahim, nah ambillah, tapi ngenjokkannya dia ikhlas, itu dia Bismillahirrahmanirrahim namanya. Berinfak karena lah disepakati umpamanya 100.000 berinfak Bismillahirrahmanirrahim gitu. Tapi kesal, nah itu tidak boleh, karena kita dengan Bismillahirrahmanirrahim sifat kasih sayang Allah sudah menyatu di dalam apa yang kita lakukan. Berarti kita juga harus menjiwai itu ketika kita berinfak, maka ini adalah untuk Allah. Aku melakukannya karena Allah dan aku ikhlas karena Allah. Lepaskan, insya Allah itu akan menjadi berkah bagi kita, dan berkah Allah itu ada di dunia dan ada di akhirat untuk kita orang yang beriman. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah. Begitu juga ketika kita melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Artinya juga setiap pekerjaan yang kita lakukan sesuai dengan syariatullah dan sunnah Rasulullah. Ketika kita minum umpamanya, nak minum baca Bismillahirrahmanirrahim, maka ketika itu terlintas artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang, kita juga harus terlintas minum kita ini halal apa tidak, zatnya maupun cara mendapatkannya. Ketika itu juga terlintas sunnah Rasulullah, bagaimana cara minum yang disunnahkan oleh Rasulullah. Umpamanya minum dengan tangan kanan, maka ketika kita menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, minum dengan tangan kanan, bukan minum dengan tangan kiri. Karena kita mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah Rasulullah ketika minum duduk, maka ketika minum kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim dengan tangan kanan dan duduk, tidak dengan berdiri, kecuali darurat ya. Kalau darurat lain hukumnya, saya jelaskan menurut hukum yang umum. Kalau darurat lain lagi. Kalau darurat bagi baik halal dimakan, itu sangat darurat tadi. Kalau daruratnya dibuat-buat tidak jadi. Karena ayatnya itu famanitro ghaira baghin wala adin fala isma alai. Siapa yang manitro terpaksa karena darurat tanpa dia berlebihan, artinya tidak ngatik makanan lain, tidak ada makanan lain yang bisa dimakan, cuman babi itulah yang ada pacak dimakan. Kita makan sekedar untuk menguatkan tulang kita untuk beribadah kepada Allah, bukan sekenyangan. Wala adil, tidak berlebihan di situ. Aman sekenyangan kannya darurat lagi, itu namanya.
Allah kegalakan itu. Dek, maka berdosa dia. Nah, itu makna Bismillahirrahmanirrahim di dalam tafsir Fathul Qadir yang dijelaskan di dalam kitab Imam Asy-Syaukani ini. Bismillahirrahmanirrahim juga, dengan Bismillahirrahmanirrahim maka kita di dalam diri kita timbulkan kasih sayang kita. Ketika kita menanam pohon, nanam bunga sama ibu-ibu, waktu nanam bunga, Bismillahirrahmanirrahim, waktu itu tanamlah di tempat yang memang benar-benar pas untuk tumbuhan itu. Sudah ditanam, dirawat, ala nanam gian, tidak dirawat. Biasanya kita nih, kalau nanamnya semangat, merawatnya sampai sebulan 2 bulan kian. Aman dek dirawat, kita zolim terhadap tanaman tadi. Allah tanam amanah itu. Nah, ini hati-hati kita sifat kita ini. Kita tidak zolim terhadap sesama manusia, tapi zolim terhadap makhluk Allah yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim, rahmat juga untuk semuanya, termasuk makhluk-makhluk Allah yang hidup yang lainnya selain tumbuh-tumbuhan. Ketika kita bertemu pula dengan semut, semut ini kan kalau yang hitam tidak dong gigit itu. Usir gian, halah disemprot, dibunuh, zolim gitu. Dia ini ada ganggu, usir. Kalaupun dia yang gigit itu juga ada waktunya dia asal gigit. Karena kita ganggu sarangnya, maka dia gigit. Ibarat kita, rumah kita diganggu orang, rumah Pak Takuan nama diganggu wong, marah Pak Takuan. Ayo, itu juga semut. Berarti kesalahan kita. Maka Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi rahmat bagi kita galo-galo untuk sesama manusia maupun dengan makhluk yang lainnya. Di dalam hubungannya suratul Fatihah, ketika kita sholat, ketika kita menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, terbayang di dalam hati kita dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka sholat kita juga harus sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Jangan sekendak kita dewe. Kalau sekendak kita dewe tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, tidak sah sholat kita. Ada juga yang sholatnya sah tapi tidak diterima karena kolbunya tidak hadir di hadapan Allah. Maka dari itu ada hadis Rasulullah yang menyebutkan ada orang yang sholat, lepas dari sholat dia hanya mendapatkan 1/10, 1/8, 1/9, ada yang separuh dan ada yang full 1. Itu menunjukkan yang pertama, kesempurnaan sholat dia itu ditentukan oleh rukun dan sunnah sholat yang dikerjakannya. Makin sempurna rukun dan sunnah di dalam sholatnya, maka makin tinggi nilai sholatnya. Yang kedua, makin tinggi nilai hadir jiwanya, prosentasi istihdar, kehadiran kolbunya di hadapan Allah, maka dia makin sempurna juga sholatnya. 2 hal itu yang menentukan kesempurnaan sholat itu. Ketika kita menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu terbayang galau di dalam kolbu kita ini, untuk kita berusaha maksimal melakukan sebaik-baiknya sholat itu. Kalau di dalam sholat, ma'id juga kalau di dalam makan minum tadi, ketika Bismillahirrahmanirrahim, kita juga harus berusaha maksimal, semaksimal mungkin mengikuti petunjuk Allah dan sunnah Rasulnya dalam minum, dalam makan, dalam hal-hal yang lain yang kita disuruh, disunnahkan untuk menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim
untuk mengawali perbuatan kita itu. Nah, itu saja mengenai tafsir daripada Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada yang nak ditanyakan, silakan nak ditanyakan, atau ada yang nak di-sharingkan sebagai tambahan ilmu kita sama-sama, silakan di-sharingkan. Silakan Pak, Bu. Jadi rombongan kami itu kita bergantung di tinggi. Jadi saya itu di lapangan. Jadi saya kan buka wilayah. Begitu saya naik video itu supaya dia motor itu kita tidak dari umum itu. Rombongan jauh. Dan saya bawa sapanya. Di sana saya seperti saya sudah apa saya. Jadi saya contoh, saya ada nyawa. Dia bapak ada tak besi, apa tak besi? Kita besi, kalau tak cuma kalau besi, ada yang dulu, ada itu mulai kedua kalau sampai kita bisa alhamdulillah kita cukup sampai jalan kita lama, kita ambil penting kalau saya dari dulu pada kita tidak Cukup ya? Ya. Memang Bismillahirrahmanirrahim itu disunahkan oleh Rasulullah. Dan kita sebagai yang mencintai Rasulullah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi di dalam sholat. Di seluruh aktivitas kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Supaya tidak terputus berkah apa yang kita lakukan. Di samping tentunya kita mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang alhamdulillah tadi kita bahas di pertemuan yang lain. Nah, itu bismillah baik dulu. Siko. Silakan ada yang lain lagi. Betul. Di manakah batas ayat Al-Fatihah itu menjadi 7 ayat kalau tidak membaca Bismillah? Itu baik tanya. Jaknya Pak Ketua ini tidak ada memperhatikan aku saat pertemuan yang lain. Saking dia terpesonanya dengan aku, jingoknya aku baik, tidak ada omonganku tidak didengarkan. Pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan, ada ulama yang berpendapat, ulama seluruhnya sepakat yang pertama bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat. Itu yang pertama. Kemudian tidak sepakat mengenai Bismillahirrahmanirrahimnya. Ada sebagian ulama ahlul qura Mekah dan Kufah itu menyatakan Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari suratul Fatihah. Artinya 7 ayat itu mulai dari ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, ayat kedua Alhamdulillahirabbil alamin, ketiganya Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang ayat ke-7. Sementara ulama yang menyatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari suratul Fatihah, memulainya dari Alhamdulillahirabbil alamin, ketika siratal ladzina an'amta 'alaihim, satu ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, satu ayat. Tetap 7. Mana harus diingat, ini galak kita ini memperbesar perbedaannya, benarlah kami di sini yang tidak pakai bismillah, atau benarlah kami yang pakai bismillah. Galau-galaunya benar karena ada dasar hadisnya. Tapi yang tidak mengikuti imam yang tidak memakai bismillah tadi, tidak mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari suratul Fatihah, tetap imamnya, ulamanya
mensunnahkan menyebut Bismillahirrahmanirrahim dari banyak dalil ayat maupun hadis. Nah ini yang sering dilupakan karena Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah, langsung baik aja lah Allahu Akbar Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal ulama yang menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk bagian suratul Al-Fatihah tetap mensunnahkan menyebutnya walaupun tidak wajib menurut ulama ini. Kalau kita cinta dengan Rasulullah berarti kita amalkan sunnahnya, kita lakukan apa yang dikatakannya. Ibu cinta dengan suaminya, apa yang dikatakan suaminya turutinya. Bapak cinta dengan bininya, apa yang dipesan bininya ya dia balik beli ke sate, beli punya sate. Itu tanda cinta Pak Haji Amran ya. Jangan kalau dia tidak beli punya tidak cinta orang itu Pak Haji Amran. Jadi tanda cinta. Maka itu tanda cinta kepada Rasulullah tetap kita sebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu ulama yang menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari suratul Fatihah tadi. Tetap dia mensunnahkannya. Soal nyebutkannya ada yang ulama ini tadi juga terbagi dua. Ada yang menyebutkannya jahar kalau alhamdulillahnya jahar, sir kalau alhamdulillahnya sir. Ada yang menyebutkannya cukup sir saja Bismillahirrahmanirrahim karena sunnah. Nah itu oke, seperti itu bagi yang tidak memakai Bismillahirrahmanirrahim. Ini mazhab Maliki. Imam Malik itu tidak mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian surat Al-Fatihah, di antaranya adalah mazhab Maliki. Tapi tetap Imam Malik mensunnahkan bahkan di setiap aktivitas kita, apalagi ini nak nyebutkan mengawali bacaan Al-Quran. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, kita makan, minum, pekerjaan yang mubah baik sunnah Bismillahirrahmanirrahim, apalagi ini Al-Quran yang nak dibaca. Nah itu penjelasannya. Ya. Banyak riwayatnya, tapi konteks kita pagi ini Bismillahirrahmanirrahim dulu Pak ya. Nanti kita jawab di pertemuan bulan depan. Alhamdulillah. Mulai dari alhamdu itu isim ma'rifah, kemudian lillah, kemudian di situ rabbil alamin, ada naat dan manqutnya di dalam ilmu nahu dan sorofnya. Kita bahas di pertemuan yang akan datang dulu. Mohon maaf Pak ya. Kita Bismillahirrahmanirrahim dulu supaya tidak ada ngembang kemana-mana. Kaki yang lain hanya yang ngembang kemana-mana dulu. Silakan kalau ada yang lain sehubungan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak Haji Rusmaidi. Jaknya harus nak dibahas fikih sholat ini. Jangan tafsir ini judulnya nih. Ada tafsir kita Bismillahirrahmanirrahim dari ilmu tafsir baik. Kaget melanggar aturan dari ini ketua masjid. Lahado dewek fikih dan usul fikih. Tak tanyakan dengan ustadz yang ngisi fikih dan usul fikih. Kalau di Masjid Agung Islamic Center aku mengisi kajian memang khusus fikih mengenai toharoh dan sholat atau seluruh berkenaan dengan toharoh maupun sholat sudah kami bahas di situ. Kalau yang galak melok rajin ke majelis taklim di Islamic yang bapak-bapaknya tadi, ibu-ibunya tidak.
Pak Rusmaidi kita jawab lagi personal be ya. Ya, ada hadisnya amin itu, bukan tidak ngati. Ya, silakan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, apa hukum menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim ketika kita memulai pekerjaan? Hukumnya menurut ulama sunnah. Seandainya tidak dibaca juga tidak apa-apa. Hukumnya sunnah. Tapi kalau tidak kita baca, kurang berkahnya pekerjaan kita itu. Minum tidak Bismillahirrahmanirrahim, mantap kian. Ini tidak berkah. Di dalam hadis juga yang tidak menyebutkan Bismillah waktu minum, maka setan melok minum. Milu. Suatu riwayat pernah ada seorang sahabat minum lupa nyebut Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terlupa ini. Habis kira. Belum. Lupa nyebut Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah makannya ini tadi, sahabat nyebut Bismillahi awwalahu wa akhirah. Satu hadis lain menyebutkan Bismillahi fi awwalihi ila akhirih. Jadi banyak hadisnya menyebut nama Allah di tengah. Ketika itu Rasulullah senyum setengah tertawa. Bersahabat lain nanya, ya Rasulullah, ngapa tuan tuh ini, kamu tuh ketawa? Ketika dia makan tadi, mulai makan, iblis melok dia makan. Ketika dia nyebutkan di tengahnya tadi Bismillahirrahmanirrahim, maka iblis muntahkan lagi makanan yang dia melok makan bersama si A ini tadi. Maka Rasulullah ketawa nih iblis muntah itu tadi. Jadi tetap walaupun itu sunnah yang sangat dianjurkan, Bismillahirrahmanirrahim itu lakukan di setiap pekerjaan bagus kita, supaya tidak terputus berkahnya dan supaya terlindung kita dari hal-hal yang memudarati dari makanan itu. Itu Pak, sunnah hukumnya. Jadi tidak dibaca juga tidak apa-apa, tapi tadi yang menggalak kawan dengan setan, kajulah. Boleh tidak dibaca, supaya berkah yang masuk ke kita. Dengan berkah masuk ke badan kita, mudah-mudahan juga berkahnya memperingan kita dalam melaksanakan ibadah. Manfaatnya tadi Pak Haji Tapuan lah nyebut ke dia berpengalaman dia. Ya. Ya. Ketika mengawalinya baik, karena di dalam hadisnya kan la yubda'u fiha, tidak dimulai dia dengan bismillah, fahuwa abtar, maka dia terputus berkahnya. Di dalam hadisnya seperti ini. Jadi mulainya baik. Kalau lah makan nasi, kemudian ada pulau pisang, itu tidak bismillah lagi, cukuplah waktu awalnya baik. Kalau lah sudah tutup, itu tadi Haji Taqwa, alhamdulillah. Tadi kita bahas alhamdulillah yang pertemuan yang akan datang. Ya. Silakan kalau masih ada lagi. Oh, Pak Haji Amran. Ya. Ya. Yang Bismillahirrahmanirrahim salah. Di dalam ilmu nahunya Allah di situ adalah keterangan daripada ismi Allah Ar-Rahman. Allah itu berbaris bawah kasroh. Maka Ar-Rahman dia mansub dalam ilmu nahunya. Mansub
barisnya mengikuti baris Allah tadi. Karena baris Allah tadi hi bismillahi, maka ar-rahmani juga ar-rahimnya ar-rahimi kalau nak dibaca sama barisnya. Karena kita wakaf maka sampai ar-rahim baik, huruf terakhir diwakafkan. Jadi yang benar bismillahirrahmanirrahim. Kalau nur rahim salah. Kalau dia barisnya dirofakkan, dijadikan doma di pucuk atau baris doma atau baris fathah, maka hukumnya ar-rahman itu menjadi fa'il di awal, menjadi mubtada. Beda artinya dari segi ilmu bahasa Arabnya. Kalau hakikat lain lagi, hakikat itu ada di dalam hati. Oh, maksudku tuh Allah tuh lah yang ar-rahman tuh, bukan lain-lain. Itu lain perhitungannya. Tapi secara kita dinilai secara bahasanya, secara zohirnya kita dinilai, baru dalam hatinya. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Terima kasih Pak Turitno. Seperti saya jelaskan tadi, setiap perbuatan baik penting. Baik penting itu. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya tidak terputus berkahnya dan terpelihara kita dari pekerjaan yang tidak baik. Karena itu pekerjaan yang tidak baik tidak boleh bismillahirrahmanirrahim. Malah dua kali dosanya. Pertama, perintah bismillahirrahmanirrahim suruh untuk pekerjaan yang baik, kita lakukan untuk pekerjaan yang tidak baik, berdosa yang pertama. Yang kedua, pekerjaannya itu dewek, mengatasnamakan Allah tapi dia melakukan yang maksiat, berdosa dua kali dia. Maling bismillahirrahmanirrahim, buka maling rumah wong, buka kunci pakai ilmu bismillahirrahmanirrahim, tak terbuka, dua kali dosanya. Nah, jadi setiap perbuatan yang baik, kalau perbuatan jahat jangan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Cuman itu candaan baik, jangan jadikan ini ajaran bismillahirrahmanirrahim. Nak maling bismillahirrahmanirrahim lagi. Salah. Pekerjaan yang jelek artinya tuh tidak boleh dilakukan. Kalau perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Allah tidak boleh dilakukan. Kalau dilakukan berdosa. Nah, kalau bismillahirrahmanirrahim itu pekerjaan yang baik saja. Boleh dipakai yang tidak baik, Pak Turitno. Cukup ya? Cukup. Baiklah, saya kira cukup pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita galau-galau. Kalau masih ada yang perlu kita bincangkan, kita bincangkan secara pribadi baik. Kalau ada di luar konteks yang kita sampaikan ini, kita tutup pertemuan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami ini adalah hamba-hambamu yang lemah, yang masih sering melakukan dosa dan salah. Karena itu ya Allah, kami tadahkan tangan kami, memohonkan rahmat dan ampunan-Mu. Ampunilah segala dosa dan salah kami ya Allah, Dia yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ampunilah segala dosa dan salah kedua orang tua kami. Ampunilah segala dosa dan salah istri, suami dan anak-anak kami. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikanlah hidayah-Mu kepada kami dan keluarga kami semua ya Allah, agar kami dapat istiqomah dalam jalan yang Engkau ridhoi. Allahumma ya Allah yang maha memberikan kekuatan, berikanlah kekuatan dan kesehatan kepada kami, zahir dan batin, agar kami dapat kuat melaksanakan setiap syariat-Mu dan sunnah Rasul-Mu. Allahumma ya Allah, jadikanlah majlis ini menjadi majlis yang Engkau rahmati dengan rahmat-Mu dan Engkau berkahi dengan berkah-Mu.
serta berikanlah manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk bekal kami menuju kehidupan akhirat kami. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara ini kita tutup sama-sama membaca lafaz hamdalah alhamdulillah. Bismillah ya Rahman ya Rahim. Bismillah ya Allah ya Karim. Bismillah ya Rahman ya Rahim. Bismillah ya Allah ya Karim. Bismillah ya Zal Jalali wal Ikram. Bismillah, 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 Bismillah. Bismillah, tawakkalna billah. Bismillah, tawassalna billah. Bismillah, tawakkalna billah. Bismillah, tawassalna billah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Bismillah, 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 Bismillah. Bismillah ya Tawwab tub alaina. Bismillah ya Allah irhamna. Bismillah ya Tawwab tub alaina. Bismillah ya Allah irhamna. Bismillah ya Zatuna wal Idgham. Bismillah, 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 Bismillah. Bismillah, tawakkalna billah. Bismillah, tawassalna billah. Bismillah, tawakkalna billah. Bismillah, tawassalna billah. Bismillah, tawakkaltu